Kembali ke alam, kembali berwisata. Halo teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi tentunya di channel Leo Ikals. Edisi kembali ke alam kali ini, kita akan nanjak bareng di atapnya Bojonegara, Gunung Gede Bojonegara. Kali ini kita memulai perjalanan dari kampung Taman Sari, Desa Mekarjaya, Bojonegara. Perjalanan kali ini masih ditemani oleh orang-orang yang sama. Hanya ada tambahan beberapa orang yang baru saja bergabung ataupun nanjak bareng. Gunung ini merupakan gunung tertinggi dari sebelumnya karena dikenal juga sebagai atapnya Bojonegara yang memiliki ketinggian 596 mdpl. 13 ya. Oke, wajah-wajahnya sama semua. Semoga tambahan Pak Firman sama. Oh, udah pernah kan? Dan Dia udah pernah. Iya udah guys. Oke, sebelum kita berangkat, seperti biasa kita awali dengan bersama-sama berdoa supaya kita selamat sampai kembali lagi ke rumah masing-masing. Tidak ada kendala satu apapun. Karena tujuan kita baik, dengan niat yang baik, mudah-mudahan perjalanan pun akan berjalan dengan baik ya. Jadi kita berdoa menurut agama dari CR masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, udah pemanasan semuanya? Belum Pak, belum. Habis langsung semua Pak. Oke, bye, udah bye. Udah. Saya sudah nanjak beberapa kali di gunung ini. Terakhir di tahun 2018 lalu. Katanya banyak yang berubah dari gunung ini. Dulu di puncak gunung ini ada orang yang mengurusnya. Namun sekarang katanya tidak ada. Jadi kemungkinan tidak terurus seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena cuacanya mendung, ditambah lagi semalam hujan membasahi Bojonegara. Ada ketakutan trek yang akan dilalui licin dan tentunya akan lebih menantang dari biasanya. Setiap gunung punya tantangannya masing-masing dan kita harus siap dengan tantangan, dengan halangan yang nanti akan menghadang di depannya. Itulah gunanya kita mendaki tidak sendirian, karena akan ada orang yang peduli, akan ada orang yang saling membantu, sehingga kita akan sampai pada tujuan kita di puncak nanti. Berbicara tentang Gunung Gede Bojonegara, gunung ini layak untuk kamu kunjungi sebelum mengunjungi gunung yang lebih tinggi. Seperti yang sudah saya bilang, gunung ini mempunyai ketinggian 596 mdpl. Nah, sebelum kita ke Pulau Sari, ke Gunung Karang yang ada di Banten, atau ada yang di luar juga yang lebih tinggi daripada ini, gunung ini cukuplah untuk latihan supaya kita lebih terbiasa sebelum mendaki ke gunung yang lebih tinggi lagi. Bagi saya, gunung ini cukup menantang. Karena selain sudah jarang mendaki, berat tubuh pun berbeda dari 3 tahun yang lalu. Ya, hitung-hitung olahraga. Teman-teman, akhirnya kita sudah berada
atau sudah memasuki Area area Gunung Gede. Baru beberapa langkah cuman sudah pada kelelahan. Ini karena ditambah juga semalam gerimis, jadi treknya lumayan agak licin. Jadi kita tadi dari mana? Dari Taman Sari. Taman Sari. Sebenarnya jalannya banyak sih. Cuman jalan ini merupakan jalan yang lebih aman apa gimana? Yang lebih aman ya. Oke. Irwan, gimana treknya? Lumayan. Berapa kali ke sini? Ini yang keberapa? Tidak dihitung. Oh, udah sering banget ya berarti ya? Hah, enggak. Nanti Dihitung. gimana habis ini perjalanannya? Kenapa? Habis ini perjalanannya makin treknya makin luar biasa atau sudah enak? Masih. Masih Treknya ya? Masih nanjak. Karena ini baru belum satu ini ya? Ya masih beberapa persen dari masih di bawah. Nanti di ujung sana. Ya belum sampai pos 1 nih teman-teman ya. Yang menarik dari pendakian adalah setiap gunung mempunyai tantangannya masing-masing. Dan setiap pendakian mempunyai ceritanya masing-masing. Menurutku, ibadah dan perjalanan mempunyai sisi otentik yang sama, yakni sama-sama harus dilakukan dengan rasa senang. Nur, kamu nama Nur? Lelah, Pak. Lelah. Kerasa ya? Iya. Walaupun sudah latihan beberapa minggu yang lalu. Nila masih aman, Nila? Masih aman. Oh, kalau Sueb, Baikoni. Mantap. Jelasin duhur ke Ini kayaknya udah bawa pasang masing-masing, jadi semangat ini, Pak. jomblo. Untuk mencapai puncak bareng-bareng, tidak ada yang boleh egois. Harus saling membantu, harus saling mendukung. Minum air saat lelah, saat dalam perjalanan jauh memang luar biasa. Kalau belum pernah, cobain lah, walaupun hanya di gunung-gunung di sekitar rumah teman-teman ya. Stay tune, masih lumayan jauh. Dengan sering mendaki, kita akan menjadi manusia yang lebih bersyukur, lebih menghargai diri sendiri, lebih menghargai orang-orang di sekitar, dan yang paling penting, lebih menghargai alam. Ya, masih lanjut teman-teman. Kita bentar lagi akan sampai di puncak yang sebenarnya. Stay tune. Ini wajah baru dari perjalanan sebelumnya, Rihal. Hal gimana menurutmu? Capek banget, Pak. Bersama pasangan kita, Pasangan nomor 1. Astri dan Rihal. Luar biasa. Sebelahnya ada Imelda dan Rifki. Kemudian ada Mas Behoni dan bayangannya. Wow, Nila. Mel, tenang aja, Amel, santai.
teman-teman, sudah hampir sekitar 3 menit lagi kita akan nyampe. Di atas ada Indomaret atau nggak ada? Kita lihat aja nanti. Nih, masih malu-malu ternyata. Ini merupakan gunung tertinggi di Bojonegara, atau bisa dibilang atapnya Bojonegara tuh di sini. Karena ini lebih dari tadi tuh 500 mdpl. Saat lelah mendaki, ingatlah puncak yang indah. Seperti hidup, ada kalanya kita down, ada kalanya kita jatuh. Untuk itu, lihat lagi tujuan kita. Dengan melihat tujuan kita dapat menikmati proses detik demi detik, langkah demi langkah yang kita lalui saat ini. Puncak hanyalah bonus. Yang terpenting adalah kita terus berproses, terus berjalan walaupun lelah dan banyak halangan. Yang penting jangan menyerah. Lelah boleh ya, tapi jangan menyerah. Nah, akan habis di gunung gede. Wow. Nih teman-teman, belum puncak tapi lihat pemandangannya. Luar biasa bukan pemandangannya? Bojonegara butuh tempat yang hijau-hijau seperti ini. Saya berharap gunung ini tidak menjadi target selanjutnya yang akan menjadi incaran para pengembang. Gunung Gede Bojonegara merupakan atapnya Bojonegara. Apa yang akan terjadi kalau atapnya saja sudah hancur? Untuk itu, saya berharap gunung ini tetap ada. Gunung ini tetap indah, lestari alamku. Dengan menjaga alam, semoga alam pun menjaga kita. Mulailah dengan hal-hal yang kecil, bahkan seperti membuang sampah pada tempat. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah berada di zona yang lumayan enak sebenarnya. Ini Nurjana yang sudah kelelahan. Wajah-wajah cerah, Wajah-wajah bulu. Hai. masih aman nih lah. Dikit lagi ya. Iya, dikit lagi, semangat. Oke, hari ini tepatnya tanggal 28 Oktober, Sumpah Pemuda. Ya. Nanti ada saudara Aris yang bakal membacakan ikrar Sumpah Pemuda di atas. Ya, kita tunggu. Jalan menuju puncak Gunung Gede Bojonegara sebenarnya sudah enak, karena penduduk di sekitar gunung ini sudah merapikan jalan, bahkan membuat tangga yang nyaman untuk para pendaki agar mencapai puncak. Lihatlah pemandangan ada di belakang. Ternyata gunung ini di atasnya indah. Like a flying fox. Keindahan ini janganlah cepat berlalu. Keindahan ini semoga terus dinikmati oleh generasi penerus. Kita sudah ada di Batu Lawang. Batu Lawang katanya sih ini
penanda bahwa sudah dekat puncak dari Gunung Gede ini. Oke, stay tune. Batu-batu ini penanda bahwa puncak gunung semakin dekat. Kalau sudah sampai sini, berarti trek pun akan menjadi lebih mudah karena akan lebih banyak jalan yang datar dibandingkan perjalanan sebelumnya. Namun, tetaplah hati-hati karena jalan hanya setapak. Dari sini sudah terlihat pemandangan dari berbagai sudut. Tidak hanya dari Bojonegara, tapi juga terlihat pemandangan dari kota Cilegon. Dengan melihat pemandangan ini, rasa lelah yang mendera kini mulai menghilang. Gunung ini recommended banget buat kamu yang ingin berlatih sebelum mendaki ke gunung yang tingginya lebih dari 1000. Ya, pemanasan seperti itulah. Kenapa? Hal? Capek Pak? Kram ya? Iya. Biasa naik gunung nggak? Biasa. Biasa. Gunung apa aja? Nggak tahu sih. Lihatlah, ternyata semakin ke puncak, pohon-pohon di gunung ini semakin rindang. Meski sudah beberapa kali, tapi kali ini takjub rasanya karena pemandangan sangat berbeda di atas puncak. Mungkin karena pepohonan sudah semakin lebat. Ya, alhamdulillah teman-teman, sudah ada di puncak Gunung Gede Bojonegara. Ini kita lihat ya, Mount Gede 596 mdpl ya, di Serang, Banten. Jadi buat teman-teman yang pengen berkunjung di sini, inilah puncaknya ya. Nanti kita akan lihat pemandangannya seperti apa. Waktu terakhir ke gunung ini, di puncaknya ada orang yang mengurus. Namun kali ini tidak ada satu orang pun. Dan terlihat bangunan-bangunan sudah mulai rusak, tak terurus. Alhamdulillah ya, sudah sampai di puncaknya. Pak Firman gimana? Aman? Ayam. Sayang sekali, gunung seindah ini nampaknya belum mendapat perhatian lebih dari berbagai pihak. Namun, saya berharap ke depannya gunung ini bisa diberdayakan dengan baik, bisa menjadi tempat wisata, bisa menjadi tempat yang hijau, bisa menjadi tempat yang nyaman untuk dikunjungi, terutama di kecamatan yang memang membutuhkan sekali pemandangan yang hijau seperti ini. Inilah sekilas perjalanan saya bersama teman-teman dalam nanjak di Gunung Gede Bojonegara. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Ingatlah selalu bahwa ketika kita sudah di puncak satu gunung,
masih akan ada banyak sekali gunung-gunung yang lebih tinggi, yang lebih menantang. Seperti juga hidup, kita tak boleh puas diri. Walaupun saat ini kita berada atau merasa sudah berada di puncak, karena masih akan ada puncak-puncak yang lainnya. Untuk itu, tetap semangat, tetap konsisten dengan apa yang kita sukai. Mungkin hari ini belum berhasil, tapi kalau konsisten, insya Allah ke depannya akan ada jalan. Yang terpenting, jangan menyerah. Kalau menyerah, usahlah sudah. Putra dari Indonesia mengaku bertumpah darah. Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kami dari FA Nurul Hidayah mengucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda 28